Pada suatu hari, istri dari saudagar kaya raya sedang jatuh sakit, dan ketika merasa ajalnya semakin dekat, dia memanggil putri satu-satunya dan berpesan untuk selalu berbuat baik selama hidupnya. Karena sampai kapanpun, sang ibu akan selalu mengawasi dari atas sana. Tepat setelah itu, dia menutup mata dan isak tangis sang putri tak terbendung lagi. Tiada hari yang dilalui sang putri tanpa mengunjungi makam ibunya. Hingga musim dingin datang, salju putih turun dengan tenangnya bersama hembusan angin yang dingin. Butiran-butiran putih yang menumpuk menutupi semua yang ada di bawahnya. Tibalah musim semi berganti dengan hari yang baru dan juga keluarga baru. Ayah sang putri menikah lagi dengan seorang wanita yang sudah memiliki 2 orang anak. Kedua saudari tiri itu sangat kasar dan sering menyiksa si putri. Memanggilnya angsa, mengambil semua pakaian dan memakaikan baju abu-abu tua dengan sepatu kayu. Mereka menyiksanya di dapur, membuatnya bekerja keras sejak pagi buta hingga malam. Dia harus bangun sebelum subuh, membawa air, membuat api, memasak, dan mencuci. Mereka tidak memberinya tempat tidur, hingga ia harus tidur di dekat perapian yang penuh abu dan debu. Dia sangat kotor dan tidak terawat, hingga mereka memanggilnya Cinderella, yang artinya gadis kotor yang diselimuti abu perapian. Suatu hari, ketika sang ayah pulang ke rumah dari sebuah pameran, dia membawa gaun-gaun yang indah serta perhiasan pesanan kedua anak tirinya, dan memberikan ranting yang sempat tersangkut di topinya ketika melewati hutan kepada Cinderella. Cinderella menerima dengan ikhlas dan menanam ranting itu di makam ibunya. Tangisannya selalu membasahi ranting itu setiap kali dia datang, seolah-olah rutin menyirami hingga ranting itu tumbuh menjadi pohon hazel yang indah. Ketika dia berdoa di dekat pohon, seekor burung putih selalu datang dan membuat apapun harapan Cinderella menjadi kenyataan. Di suatu hari yang cerah, pengumuman datang dari kota bahwa sang raja akan mengadakan festival selama 3 hari. Seluruh gadis muda di wilayah itu diundang, karena sang raja ingin putranya dapat memilih seorang istri di pesta dansa. Mendengar undangan dari raja, kedua saudara tiri Cinderella sangat senang dan bersemangat menyuruh sang gadis abu perapian untuk menyiapkan gaun pesta dan menyikat sepatu mereka. Cinderella mematuhi semua perintah saudarinya dan memohon kepada sang ibu tiri untuk mengizinkannya ikut ke pesta. Ibu tiri berkata, apabila ia mampu mengeluarkan biji-bijian dari abu di perapian selama 2 jam, ia boleh ikut ke pesta dansa. Gadis itu pergi melalui pintu belakang ke arah taman dan memanggil burung merpati untuk mengumpulkan biji-bijian yang masih segar ke dalam mangkuk. Semua burung di bawah langit datang berputar dan berkerumun memilihkan biji-biji yang masih bagus. Setelah 1 jam, Cinderella kembali ke ibunya dan menyerahkan mangkuk berisi biji-bijian. Namun ibu tiri tetap tidak mengizinkannya ikut dan mengasihaninya karena tidak memiliki gaun yang indah, tidak bisa berdansa, dan hanya akan membuat mereka malu. Jadi tidak ada gunanya untuk ikut. Cinderella meratapi nasibnya setelah ditinggal sendirian di rumah. Dia berjalan ke makam ibunya di bawah pohon hazel sambil berteriak lirih seraya menyampaikan harapannya untuk pergi ke pesta sang raja. Seketika terlemparlah emas dan perak dari dalam pohon, dan juga burung-burung di sana ikut melemparkan emas dan perak yang tersulam dengan sutra secara ajaib menjadi sebuah gaun yang indah. Secepat mungkin Cinderella memakai gaun itu dan pergi ke pesta dansa. Sesampainya di sana, kedua saudara dan ibu tiri tidak mengenali Cinderella dan berpikir dia adalah putri asing yang sangat cantik dengan gaun emas. Cinderella tentu saja sekarang masih duduk bersedih di rumah mencari biji-bijian di tumpukan abu, pikir mereka. Sang pangeran terpesona dengan Cinderella.
Dia mulai mendekat, meraih tangan sang gadis, mengajaknya menari. Alunan musik romantis menyambut dan mengiringi tarian dansa pangeran dan sang gadis yang belum ia ketahui namanya. Hingga malam semakin larut, Cinderella hendak pulang ke rumah, namun pangeran bersikeras untuk ikut mengantarnya, karena ia ingin tahu siapa Cinderella sebenarnya. Cinderella berlari menghindari pangeran dan melompat ke arah kandang merpati, dan menghilang begitu saja. Pangeran pun menunggu sang ayah mengatakan untuk menghancurkan kandang merpati itu, namun tidak ada apapun di sana. Di rumahnya, Cinderella terbaring di atas abu dengan pakaian kotornya. Dengan cepat dia bangun dan melompat ke arah belakang kandang merpati dan meletakkan gaun indah itu di atas makam ibunya. Kemudian datanglah burung-burung yang terbang dari atas untuk mengambil gaun itu. Cinderella kembali ke dapur dengan baju abu-abunya seperti biasa. Pada hari kedua festival, kedua saudari tiri Cinderella sudah pergi ke pesta dansa, dan ketika Cinderella muncul di festival, gaun yang ia kenakan lebih indah dari sebelumnya. Semua orang tercengang dan kagum dengan kecantikannya. Pangeran yang telah menunggu dia datang segera mengajaknya menari. Malam semakin larut dan waktunya Cinderella pulang. Pangeran diam-diam mengikutinya dan melihat Cinderella berlari ke arah taman di belakang, memanjat pohon pir besar yang indah, dan menghilang. Pangeran memberitahukan raja dan menebang pohon pir itu, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Hal yang sama terjadi lagi. Cinderella terbaring di atas abu dan kembali keluar melalui pintu belakang. Hingga hari terakhir festival, Cinderella kembali ke pesta dansa, mengejutkan semua orang di sana dengan kecantikan dan keanggunannya. Sang gadis tampil menawan dengan gaun yang seluruhnya terbuat dari emas, berkali-kali lipat lebih indah dari gaun sebelumnya. Tentunya dengan sepatu emas murni menghiasi kaki indahnya. Tidak ingin teman dansanya diajak pria lain, pangeran segera mengajak menari menikmati keanggunan sang gadis. Tiba saatnya Cinderella pulang. Pangeran yang tidak mau kehilangan lagi pujaan hatinya, menyiapkan jebakan dengan mengoleskan minyak di tangga keluar istana. Cinderella yang hampir terjatuh terpaksa meninggalkan sepatu kirinya yang terlepas saat menuruni tangga. Keesokan paginya, pangeran pergi dengan membawa sepatu emas murni dan dibuatlah pengumuman ke seluruh penjuru kota bahwa pangeran akan menikahi gadis yang kakinya pas dan sesuai dengan sepatu emas murni itu. Pangeran beserta pasukannya mendatangi setiap rumah para gadis muda, dan tibalah mereka di rumah Cinderella. Ibu tiri dengan senyum yang merekah menyambut kedatangan pangeran dan mengambil sepatu itu. Dia menyuruh putri tertuanya mencoba sepatu di dalam kamar. Saat dicoba, ternyata sepatunya terlalu kecil, tidak muat untuk jari kakinya. Ibunya datang dan memberikan pisau sambil berkata, "Potong jari kakimu. Saat menjadi ratu, kamu tidak perlu berjalan lagi." Sambil menahan rasa sakit, putri pertama memotong jari-jari kakinya sampai muat dengan sepatu itu. Akhirnya, pangeran membawa putri pertama yang nanti akan dinikahinya. Saat perjalanan ke istana, mereka harus melewati pemakaman dan bertenggerlah 2 ekor burung merpati di ranting pohon hazel. Mereka berkicau dengan nyaring hingga terdengar suara orang yang bergumam, lihat kakinya, itu bukan sepatunya." Saat pangeran melihat kaki putri pertama, keluarlah darah segar yang menetes terus-menerus. Kemudian pangeran mengembalikannya ke rumah dan menyuruh saudari yang lain untuk mencoba sepatu itu. Saat di kamar, ketika putri kedua mencoba, jari kakinya muat, tetapi tidak untuk tumitnya yang terlalu besar. Ibunya kembali membawa pisau dan berkata, "Potong tumitmu. Saat menjadi ratu, kamu tidak perlu berjalan lagi." Gadis itu memotong tumitnya, memaksakan kakinya ke dalam sepatu. Sambil menelan rasa sakit, dia turun dan pangeran membawanya ke istana untuk dijadikan pengantin.
Melewati arah yang sama, kedua ekor burung merpati mulai berkicau dan menggumamkan hal yang sama. Lihat kakinya, itu bukan sepatunya. Seketika pangeran melihat kaki putri kedua. Stoking putihnya telah berubah menjadi merah akibat darah yang terus mengalir keluar dari sepatu. Pangeran berbalik dan memulangkan pengantin palsu itu lagi, dan menanyakan saudari yang lainnya. Ibu tiri berkata Cinderella terlalu buruk karena dia kotor dan tidak layak untuk menemui pangeran. Cinderella membungkuk, membasuh wajahnya dari abu yang menempel, dan keluar menemui pangeran. Memperlihatkan kakinya, memasangkan sepatu emas murni dengan sempurna. Ketika dia berdiri, pangeran menatap wajahnya dan dia mengenali gadis cantik yang berdansa di festival yang lalu. Pangeran meneriakkan dengan semangat bahwa pengantinnya sudah ditemukan. Ibu dan saudari tiri seketika pucat dan menahan amarah yang memuncak sejak tadi. Namun mereka tidak bisa menolak atau membantah perintah raja. Dan ketika melewati arah menuju pohon hazel, burung-burung merpati yang sama bergumam. Itu miliknya, sepatu itu memang miliknya. Keduanya pun terbang dan hinggap di pundak kiri dan kanan Cinderella, mengikuti gadis itu menuju istana. Saat hari pernikahan tiba, kedua saudari tiri Cinderella datang menghampiri dan meminta kebaikannya untuk mengizinkan mereka tinggal di sana. Sebagai saudara tiri dari calon ratu, tentu saja mereka ingin menikmati kemewahan di dalamnya. Kedua saudari itu ikut berjalan di sisi kanan dan kiri Cinderella, mengapitnya saat si pengantin akan berjalan menuju gereja. Dua ekor burung merpati tadi kemudian terbang dan menghampiri kedua saudari itu di sisi kanan dan kiri Cinderella. Kemudian mematuk tepat ke arah mata dan menarik keluar bola mata mereka hingga keduanya berteriak kesakitan. Darah segar mengucur dengan deras dan membuat keduanya buta untuk seumur hidup. Kisah ini adalah cerita asli Cinderella yang dibuat oleh Grimm bersaudara yang dinarasikan oleh Iti Misi.